Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan tarawih malam ini, mari kita mempersembahkan ungkapan hamdan wa syukran lillahi wahdahu. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Allah masih memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Sehingga apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu salat isya secara berjamaah. Alhamdulillah malam ini dapat kita tunaikan dan insyaallah akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini oleh panitia memberikan saya tema 3 buah judul besar, yaitu syukur, sabar, dan tawakal. Mudah-mudahan judul ini bisa kita selesaikan kurang lebih 15 sampai 20 menit ke depan. Dalam salah satu hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi hadis qudsi itu Bapak dan Ibu sekalian adalah ucapan Allah, firman Allah yang diucapkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man lam yashkur ala an'ami wa lam yasbir ala bala'i falyatruk tahta min sama'i wal yakhtar rabban siwaya." Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan, walam yasbir ala bala'i, dan tidak bersabar atas musibah yang aku timpakan, falyatruk tahta min sama'i, maka hendaklah dia keluar dari kolong langit, wal yakhtar rabban siwaya, dan hendaklah mencari Tuhan selain aku. Kalau kita melihat hadis ini, itu berarti persoalan syukur adalah sesuatu yang sangat mendasar dalam agama. Karena kalau kita mau menghitung nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an dijelaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat yang aku berikan, maka dengan alat canggih apapun kamu tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebutlah misalnya jamaah tarawih yang saya muliakan, nikmat kehidupan. Betapa banyak orang di antara saudara-saudara kita yang berniat ingin berjumpa dengan Ramadan tahun ini, tapi beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu, atau beberapa hari yang lalu, mungkin sudah tidak bersama-sama dengan kita, padahal dia juga ingin hidup dalam bulan Ramadan. Olehnya itu nikmat kehidupan, termasuk nikmat bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini. Mari kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Nikmat yang lain jamaah tarawih yang saya muliakan adalah nikmat kesehatan. Betapa banyak orang yang hidup di antara kita, tapi Allah berikan ujian dalam bentuk sakit, tidak sehat, sehingga dia pun berkeinginan untuk tarawih bersama-sama dengan kita, tetapi saat ini, malam ini tidak bersama dengan kita karena dia tidak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu perlu kita syukuri nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang lain jemaah tarawih yang saya muliakan
adalah nikmat kemerdekaan. Alhamdulillah di negeri kita, Makassar khususnya, Indonesia pada umumnya, kita bebas merdeka melaksanakan ibadah yang Allah dan Rasulullah perintahkan dengan penuh kenikmatan, penuh kenyamanan melaksanakan ibadah tanpa gangguan sedikit. Sementara mungkin di tempat-tempat lain, di Palestina misalnya, saudara-saudara kita ingin juga melaksanakan tarawih, tetapi mereka merasa terancam jiwanya ketika ingin melaksanakan ibadah. Itulah nikmat yang perlu kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan, la azidannakum, maka aku akan senantiasa menambah nikmat itu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi jika kamu kufur dengan nikmat yang aku berikan, ketahuilah azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jemaah tarawih yang saya muliakan, sabar. Sabar itu juga mudah untuk kita ucapkan, namun prakteknya butuh kekuatan iman, butuh istiqamah untuk menghadapi ujian-ujian kesabaran. Sabar menurut ulama kita dibagi ke dalam beberapa bagian. Ada namanya as-sabru 'ala ta'ah. Ada namanya as-sabru 'ala al-maksiyah. Ada namanya as-sabru 'ala al-musibah. Sabar, pertama sabar dalam melaksanakan ketaatan. Puasa adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersikap sabar dengan kehidupan. Betapa laparnya orang di siang hari, betapa hausnya kita di siang hari, tetapi kita harus bersabar untuk melakukan ketaatan karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal sesungguhnya jemaah yang saya muliakan, di dalam kamar kita, di dalam bilik kita, kita bisa makan dan bisa minum tanpa diketahui oleh orang. Tapi kenapa itu tidak kita lakukan? Karena ada kesabaran untuk melakukan ketaatan dan ada keyakinan dalam diri kita. Mungkin orang tidak mengetahui apa yang kita lakukan, tetapi Allah pasti melihat, Allah pasti mengetahui, dan suatu ketika Allah pasti akan meminta pertanggungjawaban akibat ketidaktaatan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada namanya as-sabru 'alal musibah. Sabar terhadap musibah yang Allah timpa. Dalam kehidupan kita sering kita menghadapi musibah, ujian yang Allah berikan kepada kita. Mungkin ujian sakit, sehingga kita tidak bisa beribadah bersama, tidak bisa melaksanakan aktivitas kita. Tetapi itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat dengan sebuah riwayat dari salah seorang Nabiullah Ayub alaihissalam. Beliau seorang nabi, diuji dengan berbagai macam ujian. Dia diberikan ujian penyakit kulit, ulat mendatangi tubuhnya, sampai-sampai istrinya berkata kepada Nabi Ayub, "Kamu kan nabi, kenapa tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala?" Apa jawab Nabi Ayub ketika itu? Belum sebanding rasanya nikmat yang aku berikan dibandingkan ujian yang ada. Beberapa puluh tahun saya merasakan nikmatnya kesehatan. Sekarang baru beberapa bulan Allah limpahkan musibah dalam bentuk penyakit seperti ini. Katanya saya malu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah kulitku ini dipenuhi dengan ulat-ulat. Yang penting lisan dan hatiku tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk sebuah kesabaran para nabi, dan tidak menutup kemungkinan ada di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan cobaan-cobaan, ujian-ujian musibah seperti itu. Dengan gemblengan ibadah puasa Ramadan, kita mampu mengucapkan sebagaimana apa yang diucapkan oleh nabi-nabi. Kemudian yang ketiga, jemaah tarawih yang saya muliakan,
tawakal. Dalam Islam, konsep tawakal itu bukan sebuah kepasrahan totalitas. Jadi kita hanya pasrah dengan keadaan. Tetapi konsep tawakal dalam Islam adalah bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin. Segala upaya kita lakukan untuk meraih sebuah kesuksesan. Lalu pada akhirnya kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu. Tidak benar jamaah yang saya muliakan, kalau dalam hidup dan kehidupan kita berkata, saya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya miskin karena Allah, saya kaya karena Allah. Ini memang ada di dalam Al-Qur'an pandangan-pandangan seperti ini. Kita kenal dalam aliran-aliran teologi. Ada namanya aliran Jabariyah. Dalam aliran Jabariyah mengatakan bahwa manusia tidak punya kehendak untuk melakukan sesuatu. Semuanya berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ramaita idz ramaita walakinna Allah rama. Itu dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya lempeng yang kamu lempar itu bukan kamu yang melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Itu menurut paham Jabariyah. Sementara dalam paham aliran Qadariyah juga mengatakan bahwa semuanya berdasarkan kehendak Allah, kehendak manusia. Jadi ada satu cendekiawan kita katanya kalau mau matikan lampu tidak usah berdoa, cukup titis saja saklarnya, insya Allah lampunya mati. Ya. Itu juga ada dalam Al-Quran. Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan berubah nasib satu kaum sampai kaum itu sendiri yang berubah nasib. Miskin bukan takdir, tapi miskin adalah pilihan. Kaya adalah pilihan. Lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu dalam riwayat pernah kita baca, ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menghadiri majlis pengajian bersama Nabi. Nabi berkata kepada sahabatnya, "Kamu kesini dengan apa?" Dan saya kesini dengan naik menunggangi kuda. "Mana kudamu?" Dan kuda saya ada di luar. Dia lepaskan saja kudanya, lalu dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi memberikan teguran, "Iqaliha fatawakkal." Ikat dulu baik-baik kudamu dengan ikatan yang bagus. Lalu setelah itu barulah kau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha sebanyak mungkin, berusaha semaksimal mungkin. Lalu setelah itu kita bertawakal, menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melalui tawakal ikhtiar yang maksimal. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira ini pesan-pesan keagamaan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Kita berharap mudah-mudahan gemblengan Ramadan mampu menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa mampu bersyukur dengan nikmat luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita berusaha bersabar dengan setiap musibah ujian yang Allah berikan kepada kita. Demikian hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum